Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ruby akan mempresentasikan penerapan web e-commerce pada PT Ruby Jaya menggunakan aplikasi Odoo. Kelompok Ruby terdiri dari 5 orang. Yang pertama Abdul Aziz, yang kedua Masri, ketiga Ahmad Masruri Sentiko, yang keempat Saiful Anwar, dan yang kelima Muhammad Arif Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Dengan pertumbuhan menggunakan internet yang pesat, penting bagi PT Ruby Jaya untuk memanfaatkan potensi e-commerce guna meningkatkan visibilitas produk, daya saing, dan efisiensi operasional. Penggunaan Odoo sebagai basis implementasi e-commerce di PT Ruby Jaya diharapkan dapat memberikan keuntungan strategis dan operasional. Untuk permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek yang perlu diteliti lebih lanjut. Di antaranya permasalahan yang pertama, sejauh mana desain dan fungsionalitas e-commerce di Odoo dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan. Yang kedua, bagaimana aplikasi Odoo dapat membantu dalam pengelolaan inventaris perabotan rumah tangga. Dan yang ketiga, sejauh mana sistem e-commerce Odoo terintegrasi dengan proses operasional internal PT Ruby Jaya, termasuk manajemen persediaan, pengiriman, dan layanan pelanggan. Untuk tujuan kami melakukan penulisan makalah ini diantaranya yang pertama mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi untuk meningkatkan keterhubungan antara sistem-sistem. Yang kedua, mengukur dan mengevaluasi dampak positif implementasi e-commerce menggunakan Odoo terhadap pertumbuhan bisnis PT Ruby Jaya. Dan yang ketiga, menyusun strategi untuk mempertahankan atau meningkatkan reputasi perusahaan melalui interaksi online. Untuk pembahasan software Odoo nanti akan dijelaskan oleh Muhammad Arif Setiawan. Silakan Bang Arif. Oke, terima kasih Mas Abdul Aziz. Selanjutnya saya akan menjelaskan software Odoo versi 15. Odoo adalah platform perangkat lunak manajemen bisnis terintegrasi yang menyediakan berbagai modul untuk mendukung fungsi perusahaan. Dengan desain modularnya, pengguna dapat memilih modul yang sesuai dengan kebutuhan bisnis seperti akuntansi, penjualan, pembelian, persediaan, produksi, dan sumber daya manusia. Odoo 15 adalah versi terbaru dari platform perangkat lunak manajemen bisnis terintegrasi. Odoo berfokus pada menyediakan solusi yang komprehensif untuk berbagai aspek bisnis. Odoo 15 membawa sejumlah pembaruan. Berikut struktur organisasi dan logo perusahaan PT Ruby Jaya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Masri. Dipersilakan. Oke, baik. Teman-teman semuanya, tadi sudah kita dengarkan bagaimana penjelasan tentang latar belakang yang kita bawa dan juga dari software yang kita gunakan, yaitu menggunakan Odoo 15. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, sebelum kita sampai ke aplikasi, yang pertama, yang kedua yang akan kita bahas adalah struktur organisasi dan logo perusahaan kami. Ya, struktur organisasi ini merupakan suatu kerangka yang mewujudkan suatu pola dari hubungan antara kedudukan dan peranan dalam suatu lingkar kerjaan. Jadi struktur organisasi mutlak diperlukan agar dapat diketahui dengan jelas bagaimana hubungan antara bagian serta tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap bagian. Jadi struktur organisasi mempunyai tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing terhadap bagian-bagiannya. Jadi setiap bagian di dalam struktur organisasi harus mampu bekerja secara profesional dan harus dapat berinteraksi dengan bagian lainnya, sehingga terdapat kerjasama yang optimal antara fungsinya. Jadi pada dasarnya suatu struktur organisasi ini adalah merupakan suatu hal yang sangat menentukan kedudukan dalam sebuah perusahaan. Nah, sistem yang digunakan dalam struktur organisasi adalah kerjasama atau teamwork yang dijalankan oleh kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi ini adalah struktur organisasi kami yang kami buat di PT Ruby Jaya. Ada direktur penjualan yang membawahi manajer penjualan regional, manajer pelanggan, manajer penjualan produk. Nah, di manajer pelanggan ini juga membawahi ada manajemen tingkat atas, analisis data penjualan, ya.
Jadi terus juga di bawahnya juga analisis data penjualan ini membawahi ada tim pendukung penjualan, ada tim penjual lapangan, tim pemasaran dan juga tim pengembangan bisnis. Nah, ini adalah struktur organisasi yang menjadi satu tim dari PT Rubijaya yang akan membawa PT Rubijaya untuk bisnis yang lebih besar lagi. Nah, selanjutnya setelah kita tahu tentang struktur organisasinya, maka perlu diketahui juga bahwa logo perusahaan kami, ya. Jadi identitas suatu perusahaan merupakan cerminan dari visi misi suatu perusahaan yang divisualkan dalam bentuk logo perusahaan tersebut. Jadi logo merupakan suatu hal yang nyata sebagai cerminan hal-hal yang bersifat non visual dari suatu perusahaan seperti budaya perilaku, sikap, kepribadian yang dituangkan dalam bentuk visual. Nah, logo adalah identitas yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Dan ini adalah bentuk logo dari perusahaan PT Rubijaya. Bisa dilihat teman-teman semuanya yang kita melatar belakangi ataupun perusahaan yang kita buat dengan warna background putih dan juga ada merahnya ya dari setiap kata dan juga ada bentuk keranjangnya. Ini menggambarkan bahwa PT Rubijaya ini berkomitmen dalam memberikan sebuah kepuasan pelanggan untuk berbelanja di e-commerce gitu. Nah, ini logonya. Nama Rubijaya merujuk pada batu permata merah yang dapat melambangkan kemewahan, ya, keindahan atau nilai tinggi. Ini bisa menunjukkan bahwa PT Rubijaya mengutamakan kualitas, keunggulan. Jaya ini berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti sukses, sejahtera atau makmur. Ya, penggunaan kata ini menunjukkan bahwa PT Rubijaya bertujuan untuk sukses dan maju. Terus gambar keranjang warna merah tadi yang saya sebutkan bahwa merah seringkali dikaitkan dengan energi keberanian dan keberuntungan. Dalam konteks e-commerce, warna merah juga bisa mencerminkan semangat, antusiasme, dan daya tarik visual. Jadi warna merah dapat memberikan kesan kuat dan menonjol. Gambar keranjang digunakan sebagai tombol, sebagai simbol belanja atau proses pembelian dalam konteks e-commerce. Keranjang yang merah menggambarkan keinginan untuk menonjol dan memikat pelanggan, menekankan pada pengalaman belanja yang memikat. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, logo perusahaan e-commerce Rubijaya dengan gambar keranjang warna merah bermaksud untuk menggambarkan sebuah perusahaan yang mengutamakan kualitas seperti batu permata menggunakan kata ruby dan sukses menggunakan kata jaya. Warna merah dan gambar keranjang dapat mencerminkan semangat, keberanian, dan fokus pada pengalaman belanja yang menarik dan menggugah minat pelanggan. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang logo perusahaan, maka maka akan kurang kalau misalkan kita tidak membahas tentang modul-modul yang akan ada di dalam e-commerce ini. Jadi selanjutnya yaitu implementasi modul pada Odoo yang akan disampaikan oleh Mas Ruri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Masri. Kali ini saya akan memandu presentasi ini untuk memulainya dengan implementasi modul pada Odoo. Yang pertama itu ada modul purchase. Di sini kita buat use case-nya secara aktor itu bisa login dan include dengan memasukkan username dan passwordnya. Kemudian administrator ini sebagai aktor bisa membuat pembelian baru dan include untuk simpan dan juga include juga untuk buang. Kemudian bisa melakukan konfirmasi pembelian, penerimaan produk, membuat bill pembayaran serta registrasi pembayaran. Untuk activity diagramnya, yang pertama itu administrator membuka halaman login. Kemudian sistem akan menampilkan halaman loginnya. Apabila username dan passwordnya benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama dan administrator akan membuka modul purchase. Sistem akan menampilkan modul purchase, kemudian administrator akan membuat pembelian baru. Kemudian sistem akan tampil halaman pembelian baru,
dan administrator bisa memasukkan detail barang dan juga detail vendor yang akan dibuat. Apabila ingin mengklik simpan, maka sistem akan menampilkan purchase order-nya. Apabila buang, akan kembali ke tampil halaman pembelian baru. Kemudian administrator setelah menyimpannya dapat membuat penerimaan produk, kemudian melakukan validasi produk, kemudian sistem akan memvalidasi produk tersebut dan sistem akan mengeluarkan membuat bill pembayaran, kemudian registrasi pembayaran dan selesai. Untuk implementasinya pada Odoo itu, yang pertama yang sesuai dengan aktivitasnya, user bisa login dengan username dan password. Kemudian setelah memilih modul purchase, akan tampil halaman request for quantitation, kemudian isi create. Lanjut, setelah memilih create, maka isi form request for quantitation untuk membuat pembelian baru dan klik print RFQ. Kemudian setelah klik print RFQ, lalu klik menu receive. Setelah itu akan muncul tampilan untuk seperti ini, lalu klik validate. Kemudian klik apply pada kotak dialog yang muncul, yaitu you have not recorded by coding apply Odoo will process by sequentation. Setelah itu, setelah klik apply akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik create bill untuk membuat bill. Setelah klik create bill akan muncul draft purchase order, kemudian klik confirm. Di sini bisa melihat dulu draftnya. Lanjut. Setelah klik confirm akan muncul seperti tampilan seperti ini, lalu klik register payment untuk membuat pembayaran. Dan masukkan jurnalnya dulu terlebih dahulu, lalu create payment. Maka pembelian telah berhasil dan sudah ada status paid pada pojok kanan atas. Kemudian ada modul kedua itu. Modul keduanya kita masukkan modul sales. Yang pertama itu sama, aktornya itu ada admin dan juga customer. Admin bisa melakukan login, customer pun juga bisa melakukan login dan include username dan password. Admin bisa membuat penawaran baru atau quantitation dengan include juga simpan dan juga buang. Kemudian admin bisa melakukan konfirmasi pemesanan, admin bisa melakukan delivery order, membuat invoice dan melakukan pembayaran. Untuk activity diagramnya itu, admin bisa membuka halaman login sama seperti awal tadi sampai dengan mengisi username dan passwordnya. Kemudian admin membuka modul sales dan juga sistem akan menampilkan modul sales. Kemudian admin membuat penawaran baru. Kemudian tampil halaman penawaran baru dan sistem akan memvalidasi ataukah simpan ataupun buang yang dipilih oleh admin ini. Kemudian sistem akan menampilkan konfirmasi pemesanan, admin akan memvalidasi pemesanan, lalu membuat invoice, menampilkan invoice, melakukan pembayaran serta sampai membuat pembayaran berhasil. Kemudian untuk implementasinya, setelah memasukkan username dan password, pilih modul sales. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik create quantitation. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, maka isi produk yang akan dijual dan masukkan ke customer-nya. Lalu klik save. Setelah itu, kemudian klik create invoice. Setelah klik create invoice, maka lakukan validate pada tampilan seperti ini. Kemudian pilih apply. Kemudian pilih regular invoice dan klik create and view invoice. Nah, akan muncul draftnya sebelum mengklik confirm.
dicek terlebih dahulu barang-barang atau produk yang akan dijual. Lalu klik confirm. Kemudian klik register payment dan lalu next. Nah, ini bisa dipilih jurnalnya dulu, klik register payment, lalu isi form yang perlu diisikan, lalu klik create payment. Setelah itu penjualan berhasil ditandai dengan paid di pojok kanan atas, invoice. Ini adalah tutorial penggunaan modul sales. Kemudian ada modul CRM. Di sini admin bisa melakukan login, use case-nya, customer juga bisa melakukan login dengan memasukkan username dan password. Kemudian admin bisa membuat pipeline, kemudian membuat penawaran baru atau quotation, lalu bisa simpan dan juga buang, melakukan konfirmasi pemesanan, membuat delivery order, membuat invoice, dan juga melakukan pembayaran. Pada modul CRM, login dengan memasukkan username dan juga passwordnya, lalu memilih modul CRM, kemudian menampilkan modul. Oke, maaf. Kemudian dapat melakukan implementasi modul CRM-nya. Tutorial penggunaannya, pertama itu setelah memilih modul CRM, admin bisa melakukan akun. Kemudian akan muncul tampilan berikut untuk membuat quotation dengan mengisi detail customer dan klik save. Kemudian lanjut pengisian detail barangnya. Setelah itu pilih delivery pada tampilan berikut ini. Setelah itu pilih create, lalu klik apply pada kotak dialog di atas. Akan kembali ke tampilan delivery, lalu klik send by mail. Kemudian akan muncul tampilan draft, setelah dicek, lalu klik confirm. Akan muncul tampilan berikut untuk register payment. Kemudian pilih jurnalnya yang akan digunakan dan create payment. Maka pembayaran telah berhasil. Itu adalah salah ketiga contoh modul yang dipresentasikan, kemudian selanjutnya akan diimplementasikan dengan mendemokan aplikasi Udo-nya bersama dengan teman saya, Mas Saiful Anwar. Baik, terima kasih atas waktunya.
Saya di sini akan mendemokan sebuah aplikasi yang telah dibuat dari kelompok kami, yaitu penerapan modul ERP ya atau PT Rubijaya. Yang didemokan ada 3. Yang pertama itu modul purchase atau penjualan, sales, serta CRM. Di sini ini merupakan tampilan awal. Kita login terlebih dahulu menggunakan admin. Ini merupakan tampilan awalnya untuk beberapa modul. Yang pertama yaitu saya akan menemukan sebuah modul dari dari purchase, yaitu untuk purchase atau penjualan. Yang pertama yaitu create for quantitation. Di sini memasukkan vendor, misalnya Rubijaya. Terus ininya bebas, misal vendor referennya ref 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini juga pilih produknya yang akan dibeli, misalnya cairan pembersih kaca, kuantitinya misalnya beli 2, serta memasukkan unit price-nya, misalnya 23.000. Terus save, print RFQ. Di sini akan ngeprint, sudah ke download. Ini merupakan reportnya, cairan pembersih kaca. Kemudian confirm order. Di sini ada receipt dan button receipt-nya. Kemudian klik receipt product. Maka pilih validate. Terus apply. Kembali lagi ke request for quotation-nya. Terus create bill. Di sini akan melakukan pembayaran dan dialihkan ke pembayaran. Di sini dicek dulu terlebih dahulu untuk mengisi bill date-nya. Misalnya tanggal sekarang tanggal 6. Kemudian save, confirm. Terus register payment. Nah, di sini ada jurnal. Misalnya kita menggunakan jurnal bank, terus create payment. Nah, di sini udah terbayar. Itu merupakan model dari purchase. Terus kita akan ke modul sales atau penjualan. Nah, ini merupakan tampilan awal atau dashboard. Di sini ada sebuah form yang harus diisi, yaitu customer invoice address. Misal Rubijaya. Di sini udah ada, langsung ke itu, ke klik. Terus expiration-nya tanggal sekarang, payment term-nya misalnya 15 hari. Terus produknya juga, misalnya produknya yang kita pilih misalnya kemonceng. Terus kita save. Terus pilih confirm. Terus di sini ada sebuah deliver, nanti akan di DO atau delivery order, kemudian validate, maka muncul sebuah button untuk apply. Maka kembali lagi ke sini, ke quotation-nya. Terus di sini ada muncul create invoice, maka klik create invoice-nya. Terus create invoice, maka akan dialihkan ke invoice-nya. Di sini cek terlebih dahulu untuk invoice date-nya. Install sekarang. Terus save, confirm. Terus klik register payment. Jurnalnya diisi bank juga. Terus create payment juga. Maka kan statusnya akan paid. Di sini bisa kirim, bisa atau juga bisa di print untuk laporan ini. Discard aja. Nah, ini sih udah ke download PDF-nya. Terus satu lagi modul yang akan didemokan itu CRM atau Customer Relationship Management. Ini merupakan tampilan dashboard dari CRM. Kemudian create untuk menambahkan pipeline-nya. Sehingga kita pilih Rubijaya. Emailnya kita misalnya ruby.go.id. Ruby.
Sinyal. Misalnya berapa ya? 8, terus add, maka akan tampil di sini di bawahnya. Kemudian kita klik, nanti di sini membuat sebuah form lagi. Ini udah diterisi. Kita cek bisa nambahin jalannya atau alamatnya. Kita langsung aja save, terus klik new quotation. Terus di sini pilih produknya yang akan dipilih. Misalnya kita pilih keranjang bayi 2. Kita save, confirm. Di sini ada delivery order. Ini kayak sales. Terus validate, apply. Maka kembali lagi ke quotation-nya. Terus klik invoice. Pilih invoice-nya. Kita pilih regular invoice. Dan di sini dialihkan ke invoice-nya. Kita cek. Di sini ada invoice date yang harus diisi. Kemudian save. Terus confirm. Terus register payment. Dan pilih jurnal yang akan dipilih. Terus klik payment juga. Nah, statusnya ini udah paid, berarti udah terbayar. Maka stoknya akan bertambah. Nah, itu merupakan modul yang sudah dipresentasikan, itu seller, purchase, sales, dan CRM. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mas Ajis, kembalikan ke Mas Ajis. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Demikian tadi presentasi dari kelompok Ruby. Semoga bermanfaat dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah?